الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه وسراج منير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. أيها المؤمنون عباد الله، kaum mukminin rahimani warhamakumullah. Walhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan, sehingga kita bisa menjalankan perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Id secara berjamaah. Summa salatu wassalam, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku umatnya kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah. Wa li ahli al-Madinati yawman yal'abuna fihima. Dan penduduk ahli Madinah waktu itu mereka memiliki 2 hari yang dimana mereka 2 hari tersebut mereka bersenang-senang, mereka bermain, mereka bergembira di 2 hari tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadimtul Madinah, qadimtu alaikum walakum yauman. Aku datang kepada kita, aku datang kepada kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Dan kalian memiliki 2 hari. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala abdalakum yaumaini khairum minhuma. Allah Subhanahu wa taala mengganti 2 hari tersebut di mana sebelumnya ahlul Madinah, penduduk Madinah, mereka bersenang-senang, mereka bermain, mereka bergembira di hari tersebut, tetapi mereka bergembira, mereka bersenang-senang di atas kekufuran, di atas jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti hari raya mereka dengan apa? Yaumu al-fitri wa yaumun nahar, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul An-Nahar, yaitu Idul Adha. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari raya kita. Ini adalah hari kebahagiaan dan kegembiraan bagi kaum muslimin, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Dan perlu kita pahami bahwasanya kebahagiaan kaum muslimin itu didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan kaum muslimin itu didasari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan kaum muslimin di atas tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kaum muslimin memperhatikan penampilannya, memperhatikan pakaiannya, memperhatikan segala macam apa yang dilihat oleh orang lain. Karena hari ini adalah hari keindahan dan hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Yang bagi anak alam yang mesti kita pahami, ayyuhal mu'minuna ibadallah, bahwasanya hari raya Idul Fitri memiliki tujuan. Setidaknya ada tujuan, ada 2 tujuan Idul Fitri kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah kita nahmadullah. Dengan Idul Fitri kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan yang telah mempermudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Maka rasa syukur kita menjalankan Idul Fitri. Kita berbahagia di dalamnya, di mana 1 bulan penuh kita qiyamul lail. Seorang muslim tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Seorang muslim yatasaddaq, yaitu bersedekah. Seorang muslim rela meninggalkan keluarganya, anaknya, demi i'tikaf di masjid untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di Idul Fitri ini adalah suatu hari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita bahagia, kita senang atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya 1 bulan penuh
melarang kita kaum muslimin menikmati makanan, minuman di siang hari. Akan tetapi Idul Fitri adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan itu semua. Maka pada kesempatan ini, pada hari ini kita menikmati makanan, minuman maupun pakaian. Akan tetapi dengan catatan min ghairi israf, tanpa berfoya-foya, berlebih-lebihan. Wala tabdzir, dan juga tidak boleh mubadzir. Wala makhila, dan tidak boleh kita sombong dengan apa yang kita miliki. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin berpuasa pada 2 hari, padahal puasa adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan puasa sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berpuasa fi yaumaini, yaumul fitri wa yaumul adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, guna menikmati, guna bergembira, guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, pada hari keindahan ini, pada hari kebahagiaan ini, mari kita mentadabburi salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, yaitu seorang yang masih memiliki kesombongan sebesar biji sawi dalam hatinya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dikagetkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah wa na'aluhu hasanatan. Ya Rasulullah, seorang itu suka kalau berpakaian yang indah, yang bagus, dan memakai sandal atau alas kaki yang bagus. Ayakuna dzalika min kibr, apakah itu termasuk dari kesombongan? Kata salah seorang sahabat, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, bahwasanya kesombongan itu adalah menolak kebaikan atau kebenaran dan menganggap rendah manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal mu'minuna ibadallah, hari ini adalah hari keindahan dan kebahagiaan kaum muslimin. Maka oleh karenanya, marilah kita hiasi diri kita, memperindah diri kita dengan keimanan, dan benci terhadap kekafiran, kefasikan maupun kemaksiatan. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan atau menghiasi keimanan itu dalam hati-hati kalian. Maka jadilah keindahan itu adalah keindahan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dosa. Siapa yang memiliki sifat ini, siapa seorang muslim yang mendapati sifat ini, maka dia akan dapat gelar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah?
ulaika humur rasyidun, merekalah yang orang-orang berada dalam di atas jalan yang lurus atau di atas petunjuk yang lurus. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata usaha pribadi, akan tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan fadlan minallahi wa ni'mah, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, oleh karenanya bahwasanya keindahan kebahagiaan adalah keindahan yang dibangun di atas akidah yang benar. Keindahan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di mana seorang muslim berbahagia dan menghiasi dirinya di atas akidah yang benar dan di atas jalan yang lurus. Bukan malah sebaliknya, mereka berbahagia di hari ini dan mengeluarkan segala apa yang mereka miliki demi untuk mencapai hawa nafsu, demi untuk membahagiakan dirinya, akan tetapi dia mensalahgunakan apa yang dia miliki. Setiap insan mencari kebahagiaan. Setiap insan rela berkorban, bekerja siang dan malam demi untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Yang mesti kita ketahui bahwasanya ayyuhal mu'minuna ibadallah, bahwasanya kebahagiaan itu berada dalam hati kita. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ada dalam hati kita, yaitu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas akidah yang benar, dibangun di atas manhaj yang benar, yaitu manhaj yang sesuai diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri beliau dengan keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan keimanan. Inilah hakikat keindahan yang sebenarnya. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadilah kami orang yang sebagai petunjuk bagi orang lain. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika seandainya ibadah, jika seandainya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu keindahan, suatu kebahagiaan, maka sebaliknya kemaksiatan, dosa merupakan suatu kejelekan dan keburukan. Ibnu Abbas pernah berkata bahwasanya innalil hasanati nuran fi qalbi, sesungguhnya kebaikan itu merupakan cahaya dalam hati, wa dhiya'un fil wajh, dan kebaikan itu memberikan cahaya pancaran dalam wajah atau di wajah, kata beliau, wasi'atun fir rizq, dan keberkahan dalam sebuah rezeki, wa quwwatu fil badan, dan kekuatan dalam tubuh, kata beliau, wa mahabbatun fi qulubil khalq, dan kebaikan itu adalah mendatangkan kecintaan dari manusia atau dari hati-hati manusia. Maka sebaliknya bahwasanya inna sayyi'ah, bahwasanya keburukan, kejelekan, kemaksiatan itu, kata beliau, adalah zulmatun fil qalb, sebuah kegelapan, suatu kegelapan dalam hati, wa gubratum fil wajh, dan menjadi kegelapan juga di wajah, wa dha'fan fil badan, dan kelemahan dalam badan, wa naqsan fir rizq, dan kekurangan dalam rezeki, dan mughbah atau bughdatun fi qulubil khalq, dan mengurangi rezeki dan kebencian pada hati manusia. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, ayyuhal mu'minuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kaum muslimin. Sesungguhnya mereka yang mengatakan bahwasanya Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka berpegang teguh di atas perkataan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira, bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kita malaikat maut mencabut ruh kaum mukminin dan memberikan kabar gembira atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa seorang mukmin yang hakiki adalah jiwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kita senantiasa mengingat di hari kiamat kelak, dan kita semua akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladina sa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang selama ini berbuat buruk, berbuat maksiat, sebanding dengan apa yang mereka lakukan, sebanding dengan apa mereka kerjakan. Dan sebaliknya seorang mukmin dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan husna. Orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal mu'minuna ibadallah, para kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada momentum ini, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita saling menasihati, saling mewasiati satu sama lain. Dan wasiat yang paling utama dan yang harus diutamakan adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Thumma al-wasiyatu athaniyah, wasiyah yang selanjutnya adalah wasiat untuk kaum muslimin, bahwasanya harus menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu sama lain, wala tanajashu wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah durhaka satu sama lain, wala tadabaru, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara.
Maka dengan momentum ini, marilah kita menjalin tali silaturahim, memperbaiki hubungan karib kerabat kita. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat seorang muslim. Summa al-wasiyatu taliyah. Wasiat yang selanjutnya, ayyuhal mu'minuna ibadallah. Wasiat untuk orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang itu dilahirkan, seorang anak, melainkan dia dalam keadaan fitrah. Maka di sini adalah peran orang tua. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisan. Orang tualah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Ini adalah wasiat untuk orang tua. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam didik seorang anak. Jadikanlah mereka anak-anak yang menjadi kebanggaan dan menjadi harapan orang tua di mana di hari kiamat kelak dia mendoakan kebaikan dan dia mendoakan dan memohon ampunan untuk kedua orang tuanya. Dan wasiat selanjutnya adalah wasiat bagi seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dari pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang ayah bertanggung jawab ada pendidikan istri dan anak-anaknya. Dan seorang ayah menjadi tanggung jawab atas apa yang diberikan kepada seorang istri dan anak-anaknya. Dan Nabi SAW menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang ayah dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Oleh karenanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Adapun wasiat selanjutnya adalah wasiat untuk seorang ibu. Seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama yang dirasakan oleh seorang anak. Maka didiklah mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW memberikan pilihan yang terbaik sebelum seorang wanita menjadi seorang ibu. Nabi SAW menjelaskan, tunkahul mar'a bi arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor alasan. Walimaliha, dinikahi karena hartanya. Walihasabiha, dinikahi karena kemuliaan nasabnya. Dinikahi wali jamaliha, dan keindahannya, kecantikannya. Walidiniha, kemudian yang terakhir adalah agamanya. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bilatid din taribat yadak. Pilihlah kalian wanita dari agamanya, maka kalian akan beruntung. Ibu adalah pendidikan yang pertama, pendidikan bagi seorang anak. Bahkan sebelum nikah pun Nabi SAW memberikan pilihan, yaitu agamanya. Karena seorang muslimah yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa mendidik anak keturunannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat selanjutnya adalah wasiat untuk seorang suami. Ketika Malik bin Huwairits beserta rombongannya datang ke kota Madinah dan mempelajari ilmu di Madinah bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kalian kembalilah kepada istri-istri kalian dan tinggallah di tengah-tengah mereka. Kemudian alimuhum, ajarin mereka, perintahkan mereka. Ini adalah kewajiban seorang suami, mendidik, memberikan pemahaman yang benar kepada seorang istri dan anak.
Setelah mereka belajar, para sahabat mereka diperintahkan oleh Nabi SAW, kembali ke keluarga-keluarga kalian. Ajari mereka, tentunya pelajaran ad-din, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada istrimu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini adalah hak, kewajiban bagi seorang suami untuk mendidik dan membina seorang istri dan anak-anak. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Kemudian wasiat berikutnya adalah wasiat untuk seorang istri. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang sangat agung, yang menyampaikan tentang perihal seorang istri. Nabi SAW menjelaskan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa' ayyasjudna li azwajihin lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq." Kalau seandainya aku diperintahkan, kata Nabi SAW, seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud terhadap suaminya, untuk sujud terhadap suami. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan besar, sangat besar hak suami dan kewajiban istri yang harus tunaikan. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi muslimah, mukminah. Nabi SAW menjelaskan, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau seandainya seorang perempuan itu selalu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan baginya, bagi wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, min aibabin tasya' au min aibabil jannati syit, masuklah engkau dalam pintu surga di pintu manapun yang engkau kehendaki, yang engkau sukai. Ini adalah kabar gembira bagi seorang muslimah yang mukminah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya, yaitu menjadi seorang istri. Waliyadu billah. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kebanyakan penduduk penghuni neraka adalah an-nisa, yaitu wanita, perempuan. Kemudian dikatakan, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Likufrihinna bil ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan suaminya, mereka tidak menganggap kebaikan suami selama ini yang mendidiknya, yang memberikan nafkah kepadanya. Inilah sebab di mana kaum muslimah menjadi kaum yang menjadi banyak yang dikabarkan oleh Nabi SAW menjadi penghuni anaru jahannam. Waliyadu billah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat selanjutnya adalah wasiat untuk seorang anak. Senantiasa seorang anak itu berbakti kepada orang tua. Jikalau seorang itu melihat masa depannya, seorang anak ingin melihat masa depannya, bagaimana dia dimuliakan, maka lihatlah perilaku, perbuatan engkau terhadap orang tuamu. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah sebuah kebaikan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang kebaikan tersebut. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara syirku billah at-tauhid, ya, dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di antara salah satu hadis yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, a'malu habbu ilallah, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan birrul walidain, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena seorang anak harus berbakti, taat kepada kedua orang tua, tentunya taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang terakhir adalah wasiat untuk generasi muda. Syabab imadul ummah, pondasi umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datanglah 5 perkara. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababuka qabla haramik." Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa generasi emas yang penerus umat ini. Maka jadilah engkau adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih law yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan hari tersebut melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syabun nasyad fi ibadati rabbih. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pemuda harus senantiasa melihat, berteman, bersahabat yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya, maka lihat siapa yang dia ambil untuk menjadikan seorang sahabat. Apakah seorang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau dia bersahabat dengan orang yang buruk, wal'iyadu billah, dia akan masuk dalam jurang keburukan, wal'iyadu billah. Oleh karenanya, para syabab, perhatikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadam ibn Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan tergeser kaki seorang ibnu Adam pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ditanya 5 perkara. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa an syababih fima ablah, dan masa mudanya apa yang dia habiskan. Apa dia habiskan dalam ketaatan atau dia habiskan dalam keburukan, waliyadzubillah. Oleh karenanya, ayyuhal mu'minuna ibadallah, dengan momentum ini, hari Idul Fitri ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba bertakwa, menjadikan kita hamba-hamba yang dimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surganya bersama an-nabiyyin was-siddiqin was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah kama amarana Allah بذلك في القرآن الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وعلى البر والتقوى وستهد في أقواله وأعماله وارزقه بطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
واصلح لنا ديننا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله